semuanya, selamat datang ke channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi atau videografi. So, kalau kalian baru nemu channel ini dan belum subscribe, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ini adalah video penutupan karena kita berhasil mengakhiri tahun 2021. Dan ya, kita segera masuk ke tahun 2022 dan ini adalah video yang rencananya video terakhir ST Media yang tayang di tahun 2021. Video yang tayang di hari Kamis harusnya, tanggal berapa? Tanggal 30 kayaknya. Dan di video ini gua nggak mau bahas banyak, gua mau bikin sedikit Q&A aja karena udah lama kita nggak bikin Q&A ya. Jadi mungkin kita bikin Q&A ala-ala gitu kan. Oke, jadi gua sempat posting di Instagram gua. Jadi buat kalian yang belum follow, silahkan follow @erwin_chuy. Nah, gue sempet posting di akun gue tersebut buat ngajakin Q&A dan ada beberapa dari kalian yang udah naruh pertanyaan. Pertama ada dari Meja Sebelasan. Kok nggak ikut YouTube Rewind Indonesia? Kenapa sih, Kak? Bibir lagi pecah-pecah. Salah. Kabut. Karena tidak ada yang ngajak gitu ya. Jadi itu, karena ya mungkin mereka belum aware akan keberadaan ST Media mungkin ya. Tapi ya kita tidak expect banyak juga gitu kan. Karena penonton kita masih cukup dikit atau karena sangat segmented. Jadi ya itulah. Intinya nggak ada yang ngajak aja sebenarnya. Kalau ngajak sih ikut. Oke, kita lanjut lagi dari Aizat. It's relevant or not to buy Sony A7 Mark II in 2021. Maksudnya di tahun ini kali ya. Harusnya dia nanya buat tahun besok kali ya. Karena ini ya masih 2021 technically gitu kan. Cuman udah mau habis banget. Tapi gua tim yang tidak setuju dengan Sony A7 Mark II di tahun ini atau tahun depan gitu. Karena menurut gue di harga yang sama kalau lo nyari entry level full frame, gue lebih suka dengan Canon EOS RP. Karena teknologinya juga lebih baru. Menurut gue Sony A7 Mark II itu udah waktunya buat dia pensiun gitu. Udah waktunya buat discontinue. Walaupun memang sekarang lagi discontinue karena efek chip shortage. Tapi kayaknya walaupun nanti chip udah normal lagi, gue yakin Sony akan menghentikan A7 Mark II gitu. Karena ya umurnya udah terlalu panjang. Dan di harga tersebut kalau kalian pengen entry level full frame kamera, balik lagi gue akan lebih setuju dengan Canon EOS RP gitu. Dipakainya juga lebih enak, kualitasnya juga lebih bagus, teknologinya juga udah lebih maju gitu. Jadi menurut gue lebih value for money-nya tuh lebih oke lah gitu. Jadi itu. Kalau pendapat gue ya, balik lagi kalau kalian punya pendapat dari orang-orang lain ya silahkan aja gitu. Cuma menurut gue EOS RP lebih make sense gitu. Oke, lalu dari Panji.arka, di luar ST, Bang Erwin kerja di mana? Oke, buat sekarang gue tidak ada kerjaan tetap di luar, tapi sebelumnya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gue ada kerjaan. Jadi gue itu dulu ngerjain jadi videographer di, kalau kalian tahu, Robinson Journey, yang acara off-road gitu, yang bikin gue agak kangen juga sebenarnya kayak jalan-jalan naik mobil gede gitu kan. Sama gue juga pernah jadi marketing salah satu distributor juga. Dan ya itu semua sudah lewat dan gue sekarang fokus di YouTube ST Media. Sama mungkin ada ini sih, gue di luaran sih ada kerja lepas freelance, bukan freelance juga kali ya. Cuman beberapa kali gue ngambil kerjaan buat coaching, asik, buat ya ngasih materi gitu, jadi pemateri di beberapa kelas-kelas tentang kamera atau tentang produksi YouTube gitu. Tapi untuk kerjaan utama sekarang gue kayak udah, jadi gue jadi pemateri di luar tuh jarang banget juga gitu. Bener-bener gue tiap hari, literally tiap hari, Senin sampai Minggu ya, itu gue di studio ST dan kita udah fokus untuk produksi di channel ST gitu. Biar bisa memberi kalian konten-konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat gitu. Kalau kalian pay attention, 3 bulan ke belakang kita itu konten hampir setiap hari. Hari Minggu sampai hari Kamis itu ada konten. Kita nggak ada konten cuma hari Jumat dan Sabtu karena audiens kita juga kayaknya di situ agak menurun retentionnya. Mungkin karena penonton kita orang-orang di kalangan profesional juga yang weekendnya mau dihabiskan waktunya dengan keluarga gitu. Atau sedikit liburan gitu. Melepas diri dari dunia produksi gitu. Jadi mereka nonton kita justru di hari kerja. Cukup menarik. Tapi ya itu. Untuk sekarang gue full time di ST Media. Cuma sesekali aja ngambil
proyekan-proyekan di luar. Oke, lanjut lagi dari Agung MS26. Kangen sama pembahasan Micro Four Third-nya. Iya, benar. Gue juga. Lu gimana, Ska? Iya, Lumix udah lama. Ya, Lumix. Olympus sih kita nggak pernah ya. Emang MFT sebenarnya kita sangat mengerucut Lumix doang sih. Gue kangen juga gitu reviewin kamera-kamera Lumix. Cuman ya kita belum dapat kesempatan. Lumixnya juga belum nge-reach ke kita. Dan ya kita juga mulai agak sibuk dengan begitu banyak gear-gear yang harus kita bahas. Yang padahal udah hampir tiap hari tayang gitu kan. Jadi ya semoga mungkin di tahun 2022 semoga Lumix juga memberikan update yang besar sehingga kita bisa coverage dan kita semangat gitu memberikan coveragenya. Kita bisa langsung request ke Lumix dan Lumixnya juga nge-reach kita gitu, bisa ngasih pinjem, ya itu akan lebih baik gitu di tahun 2022. Semoga aja mereka punya update kamera yang sangat menarik. Kayak GH6 kan harusnya di tahun 2022 ya. Tadinya dia tahun ini akhir tahun, cuman di delay karena chip shortage juga. Jadi ya di tahun depan kita lihat bakal kayak gimana update-nya. Cuman ya itu untuk sekarang sih belum. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Arike Kasatya. Kenapa nggak pernah buat review yang mendalam dan detail tentang suatu kamera? Atau bikin POV street photography atau videografi? Yang pertama, emang kurang detail apa review kita sebenarnya? Karena gue merasa cukup mendalam ya. Bahkan beberapa kamera yang gue suka banget, kadang gue bikin beberapa seri video gitu. Bukan seri mungkin ya, cuman kayak kameranya udah pernah gue bahas, tapi di satu sisi ketika gue cobain ada hal baru, gue bikin video lagi follow up-nya gitu kan. Ketika ada update, gue bikin follow up lagi, sampai segitunya. Dan rata-rata review sih gue merasa udah cukup in-depth juga ya, karena durasinya jarang ada yang di bawah 15 menit juga gitu. Kalau gue bikin yang kayak detail banget, sampai kayak setiap lini menunya gue bahas satu-satu kan aneh juga gitu, dan orang juga bakal bosen, gak bakal ada yang nonton. Jadinya ya kita menyesuaikan gitu, tiap kamera ya kita bahas mendalam tapi pada key feature di kamera tersebut. Apakah itu masih kurang? Masa ya kita mau kayak kita bahas kamera Canon terus kita kupas lagi AF servo apa, AF one shot apa, kan aneh gitu. Itu tidak perlu dibahas lagi karena semua kamera Canon sama di situ gitu. Jadi ya udah kita bahas yang di kamera tersebut value-nya apa, dan itu tetap cukup mendalam menurut gua gitu. Kalau kalian bener-bener pengen tahu perbahasanya itu apa, ya mungkin bukan video review yang kalian tuju gitu, video-video yang membahas tentang bagian tersebut gitu. Jadi ya gue sih merasa udah cukup dalam. Tapi kalau misalkan kalian punya saran review-review kamera nanti di tahun 2022 enaknya kayak gimana, taruh aja saran kalian di kolom komentar. Mungkin yang paling klise ya, reviewnya di luar bang gitu ya, outdoor gitu. Kita sih udah ada rencana sebenarnya. Memang itu klise, cuman kita udah ada rencana juga pengen lebih sering untuk keluar cari landscape fotografi gitu kan. Cobain kita nyari potret landscape. Nah, ya itu. Atau kalian punya saran lain silahkan taruh gitu. Kalau POV street photography, karena gue bukan street photographer, gue memiliki anxiety yang sangat besar ya kalau gue lagi di jalanan motret gitu ya, takut ditegur sama security gitu kan, terus jadi ribet. Jadi ya kayaknya mungkin nanti sesekali gitu, tapi tidak akan jadi konten utama gue. Lanjut lagi dari M. Rafli Ismayana, cara mengatasi buat orang yang badannya agak lumayan biar pas bikin video sinematik atau semacamnya pergerakannya nggak kaku. Ini juga kurang jelas ya sebenarnya. Badannya agak lumayan apa nih? Lumayan six pack kah? Atau lumayan tinggi? Atau lumayan berotot kayak gua? Atau lumayan berlebih beratnya? Bisa jadi gitu kan. Karena konteksnya gua belum begitu dapat juga biar pas bikin video sinematik pergerakannya nggak kaku. Ini juga agak aneh gitu. Badan dengan pergerakan sinematik ini maksudnya si yang badannya lumayan ini, kita tidak tahu lumayan apa, lalu dia jadi objek kah atau jadi pemegang kamera kah? Nah, ini pertanyaannya agak kurang spesifik ya. Tapi kalau pertanyaan yang pertama, dia jadi objek kayak gue nih misalkan, kayak gue nih lumayannya kita ambil lumayan gemuk gitu kan. Lalu jadi objek, kalau gue ambil gambarnya dada ke atas nih kan jadinya bagus gitu kan. Cuma kalau gue berdiri lalu pakai pakaian terang biasanya kurang bagus gitu, lipetan-lipetannya terlihat begitu jelas gitu kan. Tapi kalau kita jadi yang mengoperasikan kamera, iya
seringin aja sih, nggak berpengaruh juga kalian gemuk atau kalian berotot atau kalian gimana, lebih ke kebiasaan aja gitu kalau mengoperasikan kamera atau gimbal biar lebih sinematik. Cuma balik lagi, gua nggak begitu paham sama pertanyaannya gitu. Jadi tapi semoga bisa membantu. Ini terakhir dari Nanda.Rizky93, rencana mau beli Sony A6400 sama lensa kit pas Januari, tapi bingung sisa budget 4 juta. Gue rasa maksud dia di sini sisa budget dari beli semua itu kali ya, bukan sisa 4 juta dan pengen beli itu tadi. Jadi beli tadi 6400 dan lensa kit, terus sisa budgetnya 4 juta. Untuk kebutuhan video mending beli Zhiyun Webill S atau Sigma 30mm f1.4, mohon dijawab. Buat gue tergantung banget. Kalau syutingan lu lebih banyak indoor kayak gini, lu misalkan pengen jadi konten kreator gitu kan, lalu di studio pakai setup lighting kayak gini nih warna biru, ya tidak ada pergerakan, ya menurut gua beli lensa lebih tepat gitu untuk menghasilkan gambar yang lebih blur belakangnya, karena tadi kan 30mm f1.4 juga itu di APS-C itu udah lumayan banget gitu. Kita pakai 16-nya Sigma aja yang 1.4 juga kalau nggak salah, apa 1.7 ya? Kayaknya 1.7. Udah lama sih nggak dipakai. Cuman ya itu aja udah lumayan gitu bokehnya. Jadi 30mm 1.4 harusnya itu cakep. Tapi balik lagi kalau concern lo adalah bikin konten video talking head kayak gini. Kalau memang prioritasnya adalah bikin background bokeh. Tapi kalau lu prioritasnya adalah cinematic movement, lu bikin kayak iklan-iklan di luar, kayak khas-khas video-videonya Urofi mungkin yang kayak di pinggiran kota, terus kayak follow objek, trailer, teaser, apa ya, gue bahasanya agak berantakan. Cuma maksud gue yaitu kalau lu lebih mengedepankan kamera movement dalam videonya untuk membuat video sinematik, travel vlogging misalkan, atau semacamnya, ya gimbal akan lebih oke gitu. Cuman ya balik lagi yang menentukan adalah lu yang tahu mau bikin konten seperti apa. Kalau gua ditanya seperti itu, gua akan ambil Sigma. Karena memang kemarin pun gua pertama kali invest yaitu kamera, mikrofon dulu, baru lensa gitu. Jadi belum punya gimbal lah. Gue punya gimbal tuh cukup lama dari bikin konten sampai akhirnya sempet review gimbal terus dikasih. Nah baru itu punya gimbal. Dan ya, karena urgensi gue bukan di situ. Urgensi gue adalah gambar yang bagus. Sama ya, kalau lu memang bikin video utamanya dan ada talking head-nya kayak gini, sebelum lensa sebenarnya mikrofon dulu gitu. Mungkin ya ini jadi info aja kalau lu belum aware akan hal tersebut. Tapi ya itu. Oke, paling segitu aja buat Q&A-nya. Tidak begitu banyak. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah mensupport kita sampai ke akhir 2021 ini. Dan jangan lupa buat tonton terus kita sampai berlanjut di 2022 dan tahun-tahun berikutnya gitu. Semoga di tahun depan ST Media bisa lebih oke, kontennya bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih jadi referensi buat teman-teman semua. Bisa memberikan konten-konten yang berkualitas. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Stay safe and stay healthy semuanya.